tersebut? Mari simak lebih lanjut. Yang pertama, ada pasal sederhana berjenis pos atau pengungkit. Pos atau pengungkit adalah alat yang digunakan untuk menggunakan tugas tukang saat memindahkan batu besar. Mereka menggunakan linggis atau tongkat dari besi sebagai pengungkit. Caranya dengan meletakkan tumpuan di antara batu dan gaya kuasa. Bagian-bagian tuas terdiri dari titik beban, titik tumpu, titik kuasa, beban, titik lengan kuasa, lengan beban, dan lengan kuasa. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip dan tuas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama adalah jenis pengungkit dan titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis kedua adalah pengungkit yang titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pengungkit jenis ketiga adalah jenis pengungkit dan titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Dan contoh pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan untuk melengkungkan. Adapun alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring yaitu perosotan, kedua tangga, ketiga eskalator, keempat skruf, dan kelima ujung paku. Dari hal ini kita juga dapat keuntungan mekanis dan keuntungan menggunakan bidang miring. Sama keuntungan mekanis pada bidang miring yaitu perbedaan panjang bidang miring dengan tinggi puncak bidang miring. Dan keuntungan menggunakan bidang miring salah satunya dalam memindahkan benda yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit atau meringankan beban kerja, dan bidang miring dapat melipat gandakan kemampuan manusia untuk memindahkan suatu benda. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah jenis roda atau gear. Gear dapat membantu pekerjaan manusia sehingga gear termasuk jenis pesawat sederhana. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang dapat meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Sepeda adalah salah satu contoh benda yang menggunakan jenis pesawat sederhana yaitu gear atau roda. Sepeda memiliki 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan adalah mesin dan bagian belakangnya adalah ban. Dengan adanya gaya pada bagian depan, yaitu bagian mesin, akan menimbulkan pergerakan pada bagian belakang, yaitu bagian roda, sehingga sepeda akan berjalan. Yang keempat, pesawat sederhana berjenis katrol. Katrol ini merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya meliputi tali ataupun rantai. Roda tersebut berputar pada sumbu yang terdapat pada sebuah kerangka. Tentu, dengan katrol dapat memudahkan pekerjaan manusia saat mengangkat barang ke atas dan ke tempat yang lebih tinggi. Katrol pun memiliki 3 jenis teman-teman, yaitu katrol bergerak, katrol ganda, dan katrol tetap. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas pada saat ia dipakai. Prinsip katrol ini sama dengan prinsip katrol jenis kedua, yaitu titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik kuasa. Contoh dari katrol bergerak yaitu gerobak troli, memotong kertas, membuka tutup botol, dan lain-lain. Yang kedua, katrol ganda. Katrol ini mengikuti kemajuan teknologi yang memperoleh banyak keuntungan mekanis, teman-teman. Untuk memperoleh banyak keuntungan mekanisme, katrol ini menggabungkan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Lalu dapat ditemukan juga jumlah banyaknya tali yang digabungkan dari katrol ke katrol. Yang ketiga, katrol tetap. Prinsip katrol tetap yaitu sama dengan prinsip pengungkit pertama, yaitu titik tumpu yang berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contoh dari katrol tetap yaitu lift, hingga
dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, dan menari. Bagaimana manusia dapat melakukan gerakan? Karena adanya sistem gerak. Sistem gerak merupakan hasil kerjasama antara organ sistem gerak, yaitu tulang, persendian, dan otot. Tahukah kamu, ketika mengangkat beban dengan tangan, lengan bagian bawah terletak mengangkat prinsipkan merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Lengan termasuk pengungkit jenis ketiga, yaitu titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumbuh. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Jadi, setelah kita mempelajari tentang pesawat sederhana, kita akan memperagakan alat peraga yang telah kita buat dengan jenis katron tetap dengan tema lift. Jadi, di dalam katron tetap ini adalah titik beban. Yang ini adalah titik tumbuh. Dan yang ini adalah titik kuasa. Jika titik kuasa diputar, lalu titik